Oke, selamat siang. Di sini saya akan melanjutkan tentang membahas tentang topik distribusi sampel yang atau sering disebut juga distribusi sampel. Begitu ya. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami perlunya suatu penarikan sampel, menjelaskan pengertian sampel random pada penarikan sampel suatu populasi berhingga maupun populasi tidak berhingga. Yang ketiga, memahami prinsip-prinsip teorema limit pusat atau center limit theorem pada distribusi penarikan sampel. Yang keempat, menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membentuk distribusi rata-rata penarikan sampel. Nah, sebelum itu saya akan mereview dulu apa yang sudah kita pelajari ya. Kemarin kita sudah tahu apa itu statistika, yaitu ilmu tentang pengolahan data yang data itu dapat disajikan maupun peramalan suatu data. Nah, statistika itu dibagi dua, yaitu deskriptif atau deduktif, yaitu hanya sebatas menyajikan data saja. Yang kedua adalah statistika inferensial atau induktif, yaitu menarik kesimpulan dari beberapa data yang diperoleh. Nah, tujuan dari statistika inferensial itu adalah memperoleh informasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi-informasi sampel saja. Jadi contohnya misalnya ibu memasak suatu sayur. Nah, sayur itu sudah enak atau bumbunya pas atau belum saat dimasak, itu ibu akan mencoba mengambil secara asal kuahnya dengan sendok kecil dan dicicipi. Mungkin yang mencicipi ibu atau Anda ya. Oh, ternyata sayurnya sudah enak, begitu. Bumbunya sudah pas. Nah, itu ya, itu adalah contoh dari sampel, pengambilan sampel. Nah, kita tidak bisa ya mengatakan yang dimasak ibu itu sudah pas bumbunya kalau kita sudah menghabiskan semua sayur yang dimasak ibu. Itu sudah kita makan semua sayur yang dimasak ibu, baru kita mengatakan, oh sayur ini sudah pas. Atau bumbunya sudah cocok, sudah enak. Begitu kan tidak mungkin. Jadi mengambil hanya sebagian kecil dari masakan itu. Oke, itu adalah contoh dari penarikan sampel dan pengambilan kesimpulannya ya. Nah, sebelum lanjut kita ingat lagi apa itu populasi adalah banyaknya subjek yang menjadi objek penelitian. Populasi jika menurut ukurannya itu dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas atau berhingga dan populasi tak terbatas atau tak berhingga. Nah, untuk mendapatkan data, biasanya peneliti menggunakan cara dengan sensus, yaitu cara mengumpulkan data populasi. Contohnya seperti sensus penduduk, itu kan data semuanya penduduk digali ya. Nah, kelemahan dari sensus itu adalah biaya mahal, memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang cukup banyak juga. Untuk mengatasi kelemahan dari sensus itu, maka diperlukan suatu teknik sampel atau teknik sampling, yaitu pengambilan contoh atau sampel dari beberapa populasi yang mewakili populasi tersebut. Nah, keuntungan dari teknik sampling itu adalah biaya, waktu, tenaga itu dapat lebih efisien dan murah tanpa mengurangi kevalitan dari data populasi. Nah, kita tahu apa itu karakteristik dari populasi, kita sebut sebagai parameter. Nah, karakteristik dari sampel kita sebut sebagai statistik. Nah, hubungan antara populasi, sampling, dan sampel ini saya gambarkan dalam diagram seperti ini. Nah, saya punya populasi sebesar ini.
Nah, akan mengambil suatu kesimpulan dari populasi itu. Saya mengambil suatu kegiatan. Nah, kegiatan ini saya namakan adalah teknik sampling. Prosesnya itu adalah saya mengambil beberapa dari populasi itu untuk menjadi sampel. Begitu ya. Oke, ini secara umum dulu. Nah, selanjutnya adalah kita lihat karakteristik dari populasi dan sampel. Nah, karakteristik dari populasi atau disebut parameter ini notasinya sering disebut sebagai theta ya. Oke, selanjutnya kalau karakteristik sampel atau sering disebut statistik itu notasinya adalah theta topi. Jadi theta dikasih topi itu adalah statistik atau karakteristik sampel. Kalau theta saja itu adalah parameter atau karakteristik dari populasi. Nah, karakteristiknya adalah misalnya banyaknya data. Kalau parameternya itu adalah N kapital, sampel adalah N kecil. Rata-rata adalah parameternya mu, statistiknya X bar. Variansi adalah sigma kuadrat, statistiknya adalah S kuadrat. Standar deviasi, parameternya sigma, statistiknya S. Proporsi, parameternya P, karakteristik statistiknya adalah P topi. Ukuran itu populasinya adalah populasi terbatas, maka sampelnya kecil. Populasi tak terbatas adalah sampelnya besar. Seperti itu. Itu hanya sebagai pengawal saja. Oke, selanjutnya penarikan sampel random sederhana atau simple random sampling. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, untuk definisi dan proses pemilihan sampel itu tergantung dari ukuran populasinya, yaitu populasi terbatas atau populasi tidak terbatas. Nah, populasi terbatas itu dapat dihitung atau dengan kata lain dapat dihitung. Contohnya adalah seluruh mahasiswa USD itu pasti ya, seluruh mahasiswa USD angkatan 2019. Oke, itu pasti semua yang angkatan 2019. Seluruh mahasiswa USD yang aktif dari tahun 2016 sampai 2020 itu dapat dihitung, itu disebut sebagai populasi terbatas. Nah, yang populasi tak terbatas itu biasanya dikaitkan dengan suatu proses berkesinambungan, misalnya adalah proses produksi. Misalnya suatu perusahaan dia memproduksi suatu garam beriodium. Nah, pada bulan Januari dia memproduksi garam beriodium itu sebanyak 50 ton. Nah, bulan Februari itu belum tentu 50 ton. Bisa kurang dari 50 ton, bisa lebih dari 50 ton. Nanti bulan Maret juga bagaimana? Begitu. Jadi populasi tak terbatas itu berkaitan dengan suatu proses. Gitu ya. Nah, suatu populasi dianggap tidak terbatas apabila proses yang terjadi dapat dilakukan secara terus-menerus sampai proses itu berhenti. Nah, misalnya proses produksi selama tahun 2019, misalnya seperti itu. Dalam hal ini N-nya nilainya tak terbatas. Sebagian dari proses ini dianggap sebagai sampel random, misalnya produksi barang, misalnya ya, produksi garam beriodium selama 10 tahun pada PTA, begitu ya. Nah, sekarang kita pada penarikan sampel dari populasi terbatas. Nah, misalnya saya punya populasi sebanyak N kapital. Nah, kan N kapital itu terbatas, misalnya N-nya banyaknya 5. Contohnya ini ya. Nah, contohnya adalah saya punya alfabet A sampai E, 5 alfabet. Dari 5 alfabet itu akan diambil 3 sampel.
Maka dan proses pengambilannya itu dapat dilakukan dengan dua cara, tanpa pengembalian atau dengan pengembalian. Nah, kalau tanpa pengembalian, maka diperoleh kemungkinan sampel yang akan kita dapat sebanyak seperti ini. Ternyata ini banyaknya akan identik dengan kombinasi. Ini sudah Anda pelajari waktu teori peluang ya. Nah, terus kalau pengambilan sampelnya itu dengan proses pengembalian, maka sampel-sampel yang kemungkinan kita peroleh adalah contohnya seperti ini. Dan sebenarnya ini adalah hasil dari proses diagram pohon ya. Anda sudah pernah belajar bagaimana mencari ruang sampel dengan diagram pohon. Banyaknya ruang sampel dengan proses pengembalian itu adalah sebanyak, kalau ini N kapitalnya adalah 5, sampel yang akan diambil 3, maka banyaknya sebanyak 125. Secara umum, ya kan? Secara umum proses penarikan sampel itu kemungkinan yang kita peroleh sebanyak N banyaknya populasi di pangkat banyaknya sampel yang akan kita tarik. Nah, ini ada catatan bahwa pada populasi terbatas dan pengambilan sampelnya itu dengan pengembalian, maka dianggap penarikan sampel itu berasal dari populasi yang tidak terbatas. Gitu ya. Ini coba Anda pelajari lagi, baca apa itu penarikan sampel dari populasi tak terbatas adalah sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga kondisi-kondisi berikut terpenuhi. 1. Setiap elemen yang terpilih berasal dari populasi yang sama. Setiap elemen yang dipilih secara independen. Nah, sebelum lanjut saya akan mereview apa itu variabel random, yaitu adalah suatu fungsi yang mengawankan setiap elemen dari ruang sampel dengan tepat satu elemen pada bilangan real. Maka di sini pada variabel random, domain dari variabel random itu adalah ruang sampel. Kodomain dari ruang variabel random itu adalah himpunan bilangan real. Nah, variabel random itu biasanya dinyatakan dalam X kapital dan nilai-nilai variabel randomnya itu adalah dinyatakan sebagai X kecil. Nah, contohnya ini ya, ini hanya mereview saja. Oke, ya, mereview saja, maka diperoleh titik sampel, X munculnya gambar, jika X adalah variabel random yang menyatakan munculnya gambar pada pelemparan dua buah pelemparan dua buah koin ya. Oke. Nah, pada variabel random itu kita memperoleh apa itu nilai harapan atau yang disebut rata-rata, dan kita juga dapat memperoleh apa itu variansi. Ini saya hanya masih mengulang dari teori peluang. Nah, selanjutnya distribusi populasi adalah apa? Tabel atau gambar yang nilai X-nya berasal dari populasi. Contoh tabel distribusi frekuensi. Contohnya misalnya ini ya, ini frekuensinya apa? Distribusi frekuensinya. GG itu frekuensinya berapa? 1 begitu. GA frekuensinya berapa? 1. AG frekuensinya berapa? 1. AA frekuensinya berapa? 1. Nah, distribusi sampel adalah nilai-nilai yang berasal dari sampel. Nah, sekarang kita masuk ke
Distribusi penarikan sampel